Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Ketua Umum IBPI Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat terus Pak? Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa ya. Jadi Hmm. orang-orang mungkin pakai demo, pakai cara apa, tapi IBPI pakai cara halus, yaitu pakai Cara cara hukum ya, menggunakan surat resmi. resmi dan Jadi cara IT Mas. cara IT. Oke. Kali ini IBPI berkirim surat lagi kepada Komisi 3 DPR RI. Kenapa nih Pak, kirim surat lagi nih Pak? Mengenai apa ini? Jadi kami mengirim surat ini yang kedua Mas Awan kepada Komisi 3. Ini khususnya Hmm. kami terus terang Mas, ini sudah agak keras kita Mas. Jadi kami mengatakan Hmm. bahwa terjadi banyak permasalahan serius Mas di pengadilan pajak Mas Awan. Nah, Hmm. ini mohon kami dari wajib pajak dan sebagai rakyat, nah katanya DPR ini perwakilan rakyat Mas Awan ya. Cuman kan Hmm. dimintai ketemu kok nggak pernah mau Mas. Hmm. Lah ini kami berkirim surat ke Komisi 3 karena yang menangani bidang hukum Mas Awan. Karena Hmm. pengadilan pajak ini kan pengadilan yang aneh Mas Awan. Karena Hmm. kan ini dia masih di bawah lingkungan eksekutif Mas Awan. Hmm. Loh, kami permasalahkan di KY Komisi Yudisial karena bukan wewenangnya KY Mas Awan. Hmm. Karena tidak yang diawasi KY kan hanya yang ada di Mahkamah Agung Mas Awan. Hmm. Peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Hmm. peradilan umum, peradilan agama, terus Hmm. peradilan ini Mas ya, militer dan Hmm. peradilan niaga Mas Awan. Hmm. Nah, itu kan tidak termasuk ininya KY Mas Awan. Hmm. Coba saya ini Mas Awan, saya share screen dulu Mas. Hmm. Nah, ini. Hmm. Nah, ini. Permohonan apa nih Ini Pak? Permohonan informasi atau permohonan meeting? permohonan audiensi Mas Awan. Jadi kayak Audiensi. semacam rapat dengar pendapat lah Mas Awan. Ya. Nah, ini kami kirimkan ini Mas 4 Maret 2025 Mas Awan. Hmm. Kepada Ketua DPR RI, CQ Ketua Komisi 3 Mas Awan. Di Hmm. Gedung DPR RI Jenderal Gatot Subroto Senayan. Hmm. Sehubungan dengan ini Mas. Ini Mas, sehubungan dengan misi kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia untuk memastikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, kami merasa Hmm. perlu menyampaikan keprihatinan terkait kesulitan mencari keadilan di pengadilan pajak, Mas Awan. Berkenaan Oke. dengan hal tersebut, melalui surat ini kami mengajukan permohonan audiensi kepada Hmm. Ketua Komisi 3 DPR RI. Hmm. Adapun isu-isu yang menjadi perhatian kami antara lain, hubungan hakim dengan tergugat. Kami Hmm. menemukan bahwa sebagian besar hakim memiliki kedekatan dengan ini Mas, kedekatan dengan Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai Mas Awan yang dapat Hmm. mengaruhi objektivitas keputusan Mas Awan. Karena kita Hmm. ketahui sebagian besar hakim di pengadilan pajak yang berasal dari Dirjen Pajak itu Hmm. rata-rata mantan pegawai DJP Mas Awan dan dia Hmm. ini setara dengan ini Mas eselon 3. Sementara di dalam Hmm. pengadilan pajak itu yang kita gugat adalah Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Yang itu adalah eselon 1 Mas Awan. Oke. Ini menjadi sangat serius ini Mas Awan. Hmm. Bagaimana mungkin seorang hakim yang secara eselon itu di bawahnya ini Mas tergugat Hmm. dan ada di satu kementerian Mas Awan. Hmm. Yang kedua, kedudukan pengadilan pajak. Saat ini lembaga pengadilan pajak berada di bawah Kementerian Keuangan yang notabene adalah atasan dari tergugat, Hmm. menciptakan potensi bias dalam penegakan hukum Mas Awan. Yang Hmm. ketiga, perbedaan Hmm. interpretasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Mas Awan. Hmm. Terdapat mazhab hakim yang berbeda dengan mengenai aplikasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Undang-Undang AP dalam Hmm. sengketa pajak menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan Mas Awan. Jadi ada Hmm. hakim yang tidak mau menggunakan Undang-Undang AP ini Mas Awan di dalam pertimbangan putusannya Mas Awan. Hmm. Dan ini yang tidak mau ini sangat mayoritas Mas Awan. Yang mau menggunakan Undang-Undang AP sangat sedikit. Karena Oke. menurutnya Undang-Undang AP ini tidak berlaku untuk kasus pajak Mas Awan karena tidak ada kata pajaknya, undang-undangnya tidak ada kata pajaknya Mas Awan. Oke. Nah, yang keempat, pelanggaran norma hukum positif. Beberapa Hmm. majelis memperbolehkan pelanggaran norma selama tidak ada sanksi yang jelas, Hmm. menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, Mas Awan. Jadi Hmm. contohnya saat pemeriksaan lapangan yang ditulis surat tugasnya 6 bulan, itu Hmm. adalah amanat dari
Undang-Undang KUP pasal 31 junto PMK 13 tahun 2017, PMK 17 tahun 2013 dan perubahannya Mas Awan. Itu mengatakan harus 6 bulan. Cuman kalau di dalam prakteknya pemeriksa pajak itu boleh melampaui itu Mas, bahkan ada yang sampai 2 tahun lebih Mas Awan. Dari 6 bulan sampai 2 tahun lebih. Oke. Dan itu menurut beberapa putusan pengadilan pajak itu boleh Mas Awan. Karena pelanggaran itu tidak ada sanksinya, gitu Mas Awan. Nah, yang kelima, transparansi persidangan. Kasus persidangan yang dinyatakan tidak terbuka dan terbuka untuk umum, seperti yang tercantum dalam video terlampir, menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam proses persidangan. Jadi ada beberapa sidang itu yang hakim tidak mau menyatakan terbuka untuk umum, Mas Awan, dan tidak memperbolehkan rekaman audio visual. Aneh, Mas Awan. Padahal sidangnya ini elektronik, Mas Awan, melalui Zoom, tapi tidak boleh disiarkan, Mas Awan. Nah, tapi sekarang kalau yang di poin ini beberapa sidang pengadilan pajak sudah ini Mas, mulai ada live-nya Mas Awan. Cuman yang saya lihat ini live-nya ini kalau nggak sidangnya yang ada saya, ada PT Arion, ada Mas Awan mungkin Mas. Itu baru ada live-nya Mas, belum semua. Jadi kemarin tuh saya sidang Pak ya, ada beberapa urutan, pas urutan di saya baru dia mulai live. Oh iya. Kemarin tuh. Oke. Sidangnya Supar. Ya, yang sidang yang lain nggak ada Mas ya? Sidang lain nggak jalan, dia live-nya nggak jalan. Iya kan majelis yang ada kita aja gitu Mas Awan. Enggak, di majelis yang sama ada 6 sidang nih. Iya. 6 urutan. Urutan pertama, 3, 4 tuh nggak jalan. Begitu urutan ke saya, mulai live-nya. Mulai live-nya. Di YouTube-nya SPP. Jadi, Mas, apa perjuangan IWP dan Pajak Smart ini membawa ini Mas, minimal kan ini Mas, dari pengadilan pajak kan sudah ada transparansi Mas Aman. Walaupun itu masih sidang kita, yang seharusnya kan semuanya Mas Aman, jangan tebang pilih kan. Nah, yang keenam Mas, ketidakpatuhan terhadap prosedur. Banyak hakim yang tidak mematuhi hukum acara peradilan pajak Mas Awan, memperlihatkan lemahnya sistem peradilan pajak saat ini Mas Awan. Contohnya Mas Awan ya, itu ini seharusnya saat pertama kali sidang itu harus dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Dan yang kedua harus dibacakan ini Mas Awan, penetapan. Penetapan ketua pengadilan pajak siapa hakim yang menangani. Itu wajib Mas Awan. Itu ada beberapa hakim yang lupa menyatakan itu Mas Awan. Nah, ini perlu menjadi perhatian serius bagi Komisi 3 itu Mas Awan. Apalagi Komisi 3 ini kan menangani bidang hukum. Sebagai informasi tambahan, DPR memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Pengawasan pemerintahan. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintah lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket. Nah, karena hakim pengadilan pajak ini masih di bawah eksekutif, nah ini harusnya DPR bisa masuk Mas Awan, karena KY tidak bisa masuk Mas Awan. Nah, yang kedua, perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan. Ya, melalui pertemuan ini kami berharap dapat mendiskusikan langkah-langkah perbaikan dapat kita lakukan meningkatkan kredibilitas dan keadilan bagi para wajib pajak. Kami mengusulkan waktu audiensi sesuai dengan waktu dan tempat ditentukan oleh Komisi 3 DPR RI. Ini adalah surat yang kedua, Mas Awan. Ini adalah surat yang kedua, Mas Awan. Nah, ini bukti kirimnya kami sertakan, Mas Awan. Ini bukti kirimnya, Mas Awan. Nah, ini udah terkirim. Ya, ini Mas Awan ya, 4 Maret ya. Nah, 2025, pukul 11.16. Jadi sangat penting Mas Awan, Komisi 3 memahami kondisi di pengadilan pajak Mas Awan. Ini yang aneh Mas Awan ya, yang menimbulkan kecurigaan saya Mas ya. Kayaknya anggota DPR ini kami duga Mas bermain dengan Direktorat Jenderal Pajak Mas Awan. Karena kasus saya sendiri PT Arion, kami menemui yaitu Bapak Andreas Susetio, Komisi 11. Nah, itu memang diduga ini dia mempunyai orang-orang kasus ini bisa dimainkan Mas Awan.
Nah, Hmm. karena itu mereka jarang ada sengketa dengan pajak, Mas Awan. Jadi wakil rakyat ini tidak memahami masalah rakyat sebenarnya itu, Mas Awan. Jadi wakil rakyat malah diduga menjadi makelar kasus buat Betul, betul, Mas DJP. Awan. Betul, Mas Awan. Waduh, diduga ya teman-teman ya. Jadi memang Makanya sangat susah sekali kita menemui mereka, Mas Awan. Karena kan kalau ngomong IWPI mungkin ada saya, ada Mas Awan, ada Pak Rey yang ahli hukum pajak lah. Mereka kemampuan mereka di bidang pajak kan nanti mungkin takut ketahuan, Mas Awan. Oke. Kalau mereka tidak menguasai dunia pajak itu, Mas Awan. Oke. Pak, ini kalau kedua kali masih nggak dibalas, apa reaksi IWPI selanjutnya? IWPI akan bersurat sampai ketiga, Mas Awan. Ini kan IWPI akan bersurat ketiga, lah baru nanti setelah ketiga kami nyatakan bahwa anggota DPR sudah ini, Mas, tidak mau melayani rakyat lagi. Nanti kami akan ada statement seperti itu, Mas Awan. Oke, sudah 3 kali, suratnya pasti masuk, tetapi sengaja nggak diproses, maka indikasi DPR ini memang diduga oknum-oknum yang menjadi makelar kasusnya DJP. Iya. Ya Oke. kan aneh aja, Mas. Mau mereka tuh harusnya mewakili rakyat kok dia tidak mau melayani rakyat itu, Mas. Betul sekali. Oke, Dan Pak mereka Rinto, tidak membalas surat kami sekalipun, pun, Mas. Tidak membalas. sekalipun. Sekalipun. Waduh, luar biasa ya Komisi 3 DPR RI ini ya. Oke, jumpa lagi Pak Rinto. Kita terima kasih banget IWPI terus mendukung dan memperjuangkan wajib pajak. Sampai jumpa, Pak. Oke, sama-sama, Mas Aman. Sama-sama. Ya.